Telepon akhirat dari kode nomor yang aneh. Kisah nyata yang gue temuin di internet. Gue nemu cerita yang cukup aneh dan agak ngeri di internet. Dan gue rasa cerita ini layak banget buat dibagi. Ini bukan cerita fiksi atau hoax, tapi kisah nyata yang dialami seseorang di Jakarta. Dan sampai sekarang masih jadi misteri yang nggak bisa dijelasin. Jadi beberapa waktu lalu, gue nemuin cerita dari seorang mahasiswa di Jakarta yang ngalamin kejadian yang bener-bener bikin merinding. Nama orangnya tuh Randy. Dia cerita kalau suatu malam dia tiba-tiba nerima telepon dari nomor dengan kode yang aneh. Aneh di sini adalah setiap nomor itu kan punya kode negaranya sendiri ya kalau belum di-save. Nah di sini kodenya tuh aneh banget kan. Awalnya dia kira itu nomor dari luar negeri, tapi pas dia cari ternyata kodenya nggak pernah ada dan nggak pernah ditemuin. Awalnya dia kira itu cuma prank kan. Soalnya telepon dari nomor tak dikenal itu kan sering banget. Tapi yang bikin aneh, pas dia angkat teleponnya, dia dengar suara yang mirip banget sama suaranya sendiri. Dan suara itu ngomong, "Randy, jangan keluar rumah tanggal 10 Oktober. Kalau keluar kamu akan mati." Gue bisa bayangin sih, Randy pasti bingung setengah mati waktu denger itu. Itu kan suara dia, tapi jelas itu bukan dia yang ngomong. Dia coba telepon balik, tapi nggak bisa. Itu langsung bikin dia ngerasa nggak enak dan bener-bener mikir, ini apa-apaan? Nah 3 hari setelah telepon itu, temennya si Randy yang namanya Doni tiba-tiba kecelakaan parah. Yang bikin semakin aneh adalah kecelakaan itu terjadi di tempat yang biasa. Randy berdiri setiap pagi buat nunggu ojek online. Tapi yang lebih aneh lagi, Doni bilang dia ngelihat Randy di luar sebelum kecelakaan itu terjadi. Padahal Randy tuh nggak keluar rumah sama sekali. Wajahnya sama persis tapi ada yang beda. Randy diam aja, matanya kosong, nggak bergerak sedikit pun. Gue bisa ngebayangin gimana paniknya Randy waktu dengar cerita itu. Dia yakin banget dia nggak keluar rumah, tapi kok Doni bisa ngelihat dia di luar. Tanggal 9 Oktober si Randy masih nerima telepon dari nomor yang sama. Kali ini suaranya makin jelas dan makin penuh ketegangan. "Randy, ini gua udah lewat dan gua nggak bisa selamat. Tapi kamu masih bisa. Jangan keluar rumah besok." Jadi Randy mutusin buat nggak keluar rumah sama sekali malam itu. Dia tutup semua jendela dan kunci pintu rapat-rapat. Tapi sekitar jam 12 malam tiba-tiba listrik padam. Gua bayangin dia pasti makin panik kan? Karena setelah itu ada suara ketukan di jendela kamarnya. Pas dia buka sedikit gordennya, dia lihat sosok yang mirip banget sama dia di luar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia cuma berdiri diam ngeliatin Randy. Gua nggak bisa kebayang gimana takutnya si Randy waktu itu. Tapi yang lebih aneh lagi, sosok itu ngomong, "Kali ini kamu selamat, tapi siklus ini belum selesai." Dan begitu Randy lihat lagi, sosok itu udah hilang. Apa yang terjadi setelahnya? Sejak kejadian itu, Randy nggak pernah nerima telepon lagi dari nomor itu. Tapi waktu dia cek log panggilan di HP-nya, yang lebih ngeri adalah nggak ada satupun panggilan dari nomor yang sama. Gue bingung banget kan, itu telepon dari siapa? Apa itu cuma kebetulan atau ada yang lebih besar lagi yang terlibat? Setelah kejadian itu, Randy nggak berani keluar rumah malam-malam lagi. Setiap kali dia ngerasa ada yang aneh, dia langsung kunci pintu rapat-rapat. Buat gue, cerita ini bener-bener misterius. Apakah itu cuma kebetulan? Atau mungkin Randy bener-bener terhubung sama sesuatu yang nggak bisa dijelasin? Gua nggak tahu jawabannya, tapi ini jelas bukan hal yang bisa dianggap enteng. Jadi gue cuma mau bilang, ini cerita nyata yang bener-bener bikin gue mikir ulang tentang segala hal yang nggak bisa kita jelasin. Randy nggak pernah nemuin jawaban pasti tentang telepon itu. Dan sampai sekarang kejadian itu tetap jadi misteri besar. Cerita ini gue temuin di internet. Dan sampai sekarang masih jadi bahan obrolan orang-orang.